kan dia bisa hidup sendiri. Dia pasti butuh meminjam, butuh menggunakan, butuh mencuri gitu ya dari inang. Jadi makanya di sini untuk penggolongan virus ini seringkali diperdebatkan apakah dia makhluk hidup atau bukan gitu, karena dia nggak self sufficient gitu ya. Jadi karena dia tidak bisa bertahan hidup sendiri, harus dia parasit, harus parasit. Jadi sifatnya adalah suatu obligat atau wajib. Obligat itu wajib ya, obligatori kan, wajib kan. Jadi obligat itu wajib, intraseluler berarti di dalam sel parasit. Jadi parasit wajib, dia kalau nggak parasit nggak bisa hidup, nggak bisa free living. Kayak misalnya kalau kita lihat cacing kan, cacing kan ada yang parasit, ada yang soil transmitted, ada yang free living di luar ya, kalau masih ingat bacaannya Dr. Nuraini. Jadi semacam itu. Nah, untuk virus ini jelas dia suatu parasit. Kalau bakteri tadi enggak gitu ya, bakteri itu tidak obligat parasit. Dia parasit tapi bisa hidup di luar karena komponennya cukup. Karena dia masih punya ribosom, dia bisa menghasilkan protein kayak gitu ya. Tapi lebih suka kalau mencari makannya di dalam tubuh. Jadi dia seringkali dikatakan misalnya kalau E. coli itu ya, itu oportunistik gitu ya, oportunistik, parasit oportunistik kayak gitu. Jadi dia pada saat ada kesempatan dia akan mencuri, akan mengambil, membunuh gitu ya. Tapi kalau tidak, dia akan hidup di luar, dia berusaha hidup di luar masih bisa. Tapi kalau virus tidak bisa, karena tidak punya komponen, nggak punya komponen-komponen yang dia butuhkan. Apa sih komponennya yang dibutuhkan? Dia butuh DNA atau dia butuh RNA gitu ya. Terus dia butuh enzim gitu ya. Dan virus ini hanya memiliki salah satu. Dia hanya punya DNA atau RNA dan tidak punya enzim gitu ya. Karena nggak cukup tubuhnya untuk menyimpan enzim. Karena dia sangat kecil tadi itu. Maka dia harus pinjam enzimnya dari makhluk yang lain gitu, oke. Nah, untuk virus ini dibagi atau dia punya struktur ya. Jadi di sini ada beberapa struktur. Pertama ada asam nukleatnya, itu baik DNA maupun RNA. Jadi ada asam nukleat di sini, lalu ditutupi oleh suatu kapsid. Kapsidnya adalah kayak membran selnya virus, tapi di sini lebih sederhana lagi. Kalau membran sel kan dia fosfolipid bilayer gitu ya, tapi kalau ini adalah peptida kayak gitu. Jadi protein aja di sini yang lebih, saya katakan lebih kecil ya daripada, ya lebih kecil jelas ya, mungkin lebih kecil daripada fosfolipid bilayer jelas ya. Jadi di sini strukturnya lebih kayak gitu ya, jadi ada kapsid-kapsidnya. Lalu kadang-kadang itu dia akan menyelimuti lagi di atasnya itu dengan suatu envelope atau amplop gitu ya. Jadi di sini akan mengambil, kalau kita lihat ini adalah membran sel. Jadi dia mengambil dari inang. Jadi semacam mengadaptasi gitu ya. Jadi pada saat dia infeksi lalu diambil biar dia mudah untuk infeksius ke tempat lain. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada tonjolan-tonjolannya ini ya. Ini adalah protein-protein spike atau pengenal gitu ya. Jadi sebenarnya protein inilah yang akan menjadikan virus itu mampu berikatan dengan inang, karena dia punya, kalau bakteri kan punya adesin tadi itu ya yang akan mengenali kayak kuncinya. Nah, kalau di virus itu kuncinya ada di envelope-nya ini. Jadi makanya kalau waktu itu COVID kan itu virus yang berenvelope gitu ya, dan karena isinya lemak di sini bisa dicuci dengan sabun. Karena kalau ada ingat iklannya Sunlight gitu ya, itu bisa lemak dicuci dengan sabun kan hilang ya. Jadi makanya kita dicuci tangan. Karena lemaknya hilang, kalau lemaknya hilang, maka ini juga ikut hilang protein spike-nya. Akhirnya virus ini tidak lagi bisa menginfeksi kayak gitu ya. Nggak, ya lama-lama akan mati ya karena dia tidak bisa. Ini sip. Ya, kita lihat itu. Oke. Ya, jadi ini sudah. Jadi berbagai istilah itu misalnya ada kapsid, kapsomen, envelope ini keluar ujian nanti ya. Jadi tolong dihafalkan, tapi saya rasa nggak hal yang susah ya menghafalkan ini. Lanjut aja. Lalu bentuk dasar. Bentuk dasarnya apa? Jadi kalau virus, kalau misalnya tadi bakteri ada
ada kokus, ada basit, ada koma, ada spiral gitu ya. Untuk virus dibagi menjadi tiga. Jadi ada kubik, ada helical, sama ada kompleks. Jadi kalau kubik itu seperti kokus, seperti bulat. Ini bentuk kubik. Nah, di sini semacam dadu berukuran bersisi 20 gitu ya. Jadi icosahedral, strukturnya simetris karena memang protein kan bentuknya lebih kaku ya daripada kalau misalnya kita bicara lemak kan lebih lebih fleksibel ya kalau lemak ya. Tapi kalau protein itu strukturnya rigid gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, oh ini bentuk suatu struktur simetris tergantung dari komposisi kapsomernya yang mirip bola, dan memang ada virus DNA maupun RNA yang bisa punya bentuk kayak gini. Yang kedua adalah bentuk helical atau bentuk helix atau bentuk batang gitu ya, di mana adanya adalah pada virus RNA. Jadi RNA di sini nanti akan berikatan dengan kapsomer kayak gini, lalu dia akan bentuk suatu struktur yang panjang. Yang ketiga adalah kompleks, itu yang tidak masuk dua-duanya. Nah, tergantung dari karena dia virus itu protein, maka dia punya sifat yang mirip. Maksudnya virus itu kan luarnya kok protein ya. Jadi dia punya sifat yang mirip dengan protein. Jadi misalnya dengan UV itu ya ini ke protein. Ya. Misalnya dengan pemanasan gitu ya. Pemanasan itu akan menurunkan infektivitas karena ya semuanya di pemanasan juga akan infektif, akan rusak ya maksud saya di sini. Tapi kalau sifatnya berenvelope itu lebih rentan terhadap pemanasan karena ada lemaknya di sini, lebih goyang gitu ya. Lalu kalau misalnya dikena UV itu nanti akan nonaktif karena UV nanti menghancurkan DNA atau RNA gitu ya. Jadi UV atau X. Tapi saya rasa semuanya lah ya. Memang agak susah untuk membunuh virus ini. Nah, gimana gimana cara kita membedakan virus? Kita bisa lihat dari morfologi bentuknya, dari sifat materi genetiknya, dia DNA atau RNA, terus dia berapa besar dan sebagainya dari komponennya, dari sifat antigeniknya. Dan ini mungkin yang lebih utama ya. Jadi tiga ini yang biasanya dilihat. Nah, kita lihat di buku Jawets itu memang sudah diklasifikasikan virus ini menjadi berbagai famili ya. Jadi ada hepatna, herpes, pox, adeno, papilloma, dan ini memang ini yang akan Anda temui di klinis gitu ya. Misalnya untuk penyakit herpes gitu ya, ada papilloma gitu. Jadi dan ini juga ada kriterianya. Jadi misalnya kalau DNA-nya dia ini memang tidak sepenting itu yang menghafalkan ya. Jadi saya rasa nggak perlu menghafalkan banyak-banyak. Namun yang Anda perlu tahu hanya apakah dia DNA atau RNA saja. Jadi misalnya kalau namanya adenoviridae ya ini DNA ya. Hepatna ini kan ada kata DNA di sini jadi DNA juga. Nah, mungkin yang harus dihafalkan tentang pox atau herpes ini virus apa adeno. Kan kenapa kok itu penting? Karena berkaitan dengan mekanisme dia beraplikasi dan juga ya enggak ada iya dan juga mekanisme dia bertahan di dalam tubuh inang gitu. Tapi selain itu memang tidak perlu tahu yang lainnya yang SS, dia DS gitu ya, ukuran partikel virus ini nice to know semua. Ya bisa Anda tahu boleh tidak boleh iya kayak gitu ya. Coba tapi yang paling penting adalah apakah dia DNA atau RNA dan apakah dia berenvelope atau tidak gitu ya. Jadi di sininya beberapa virus yang Anda harus tahu atau pernah dengar itu adalah hepatna, herpes, pox, papilloma. Untuk yang DNA, yang untuk yang RNA, Pico, Birna, Rio, Toga, Flavi, Arena, Corona, Retro, Orto ya. Jadi ini satu rangkaian ini itu harus harus pernah dengar. Picorna juga sih, Picorna terus ini. Yang Calcivi, Astro itu saya jarang mendengar. Yang punya ini mungkin ya sekarang lagi ini ya. Yang lainnya Paramyxo ini virus flu biasa, Otomyxo juga virus flu. Retro HIV, Corona, coronavirus dan sebagainya. Oke. Cara isolasi gimana? Cara mengisolasi virus ya. Karena virus ini makhluk hidup, karena virus ini adalah parasit obligat gitu ya, maka untuk menumbuhkan tidak bisa menumbuhkan dengan makanan saja, tapi juga butuh sel hidup. Jadi di sini kultivasi virus secara lab itu seperti ini, kayak gitu ya. Jadi ini juga nice to know. Anda nggak bertugas di sini. Nah, virus itu bermultiplikasi di dalam sel inang dan nanti akan keluar gitu ya. Ini ada nggak sih? Sorry. Mungkin ya ada. Ini lebih baik dipahami dari selanjutnya. Jadi mungkin kita kembali ke situ ya.
Jadi untuk invasi virus itu sama dengan bakteri, ada kesamaan dengan bakteri. Jadi pertama akan terpapar terus menempel dulu. Adhesi atau attachment atau absorpsi gitu ya, apapun ya. Jadi di sini terjadi penempelan suatu virion dan nantinya akan dia menyuntikkan, akan memasukkan materi genetik ke dalam sel gitu ya. Jadi sel inangnya. Namanya penetrasi. Jadi pertama absorpsi, pertama attachment, penempelan, terus penetrasi, lalu pada saat DNA ini masuk ke dalam tubuh sel inang, dia akan menggunakan enzim-enzim yang ada di sel inang itu untuk bereplikasi. Jadi dia bikin kopi atau sintesis, dan akhirnya setelah sintesis itu di assembly, di packing ya, di packing yang baru virusnya, terus dia akan keluar biasanya atau terkadang akan menyimpan lisis, kadang-kadang juga tidak, gitu ya. Jadi tergantung virusnya. Nah ini begitu lisis, itu virus di dalam darah akan meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini pada saat dia masuk ke dalam sel itu akan di darah itu nggak ketemu virusnya gitu ya. Tapi begitu dia keluar dari sel itu ketemu virusnya, terus jadi infeksi akut, inflamasi segala macam gitu ya. Lalu dia akan masuk ke dalam sel nggak ada lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu untuk virus itu. Ini contohnya suatu adhesi, attachment, terus dia terjadi suatu penetrasi. Jadi di sini bisa melalui endositosis seperti bakteri, jadi dianggap oh ini makanan oleh sel tubuh, terus dikonsumsi ternyata virus, atau bisa juga terjadi fusi karena dia punya membran envelope gitu ya, dia akan menempel, lalu yang masuk ke dalam sel hanya materi genetiknya saja. Nah, tergantung dia virus DNA atau RNA juga akan terjadi hal yang berbeda di dalam tubuh manusia atau dalam sel inangnya. Misalnya kalau dia materi DNA, maka DNA ini harus diubah menjadi RNA, gitu ya. Kenapa? Karena RNA dibutuhkan untuk menghasilkan protein. Tadi virus kan protein ya, jadi virus itu banyak komponen proteinnya. Untuk mereplikasi dia perlu membuat protein yang baru. Nah, caranya gimana? Dia akan masuk ke dalam sitoplasma, terus masuk lagi ke dalam nukleus gitu ya. Di nukleus nanti ketemulah dengan RNA polimerase ya yang akan menghasilkan mRNA atau messenger RNA. Ya, nanti dia akan keluar ketemu dengan ribosom. Di ribosom ini nanti akan dicetaklah virus protein-protein baru atau enzim-enzim yang ada di bawah kodenya oleh DNA ini dan yang lainnya. Lalu protein ini akan kadang-kadang masuk lagi ke dalam untuk membantu sintesis atau assembly dari virusnya. Jadi mengatur banyak hal di dalam informasi yang ringan ini, yang singkat ini dia bisa bereplikasi kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau virus DNA itu akan lebih parah lagi, dia akan masuk ke dalam kromosom kita atau kromosom inang kayak gitu ya, jangan kita lah ya. Jadi kromosom kita ya, jadi kromosom inang ini ya nanti akan diinfeksi dan dia akan memotong. Nah, kadang-kadang kalau yang dipotong adalah yang onkogen itu bisa membuat kanker. Contohnya di papiloma virus ya. Papiloma virus kan kutil gitu ya, dan ini kadang-kadang bisa membuat kanker di sini gara-gara itu. Ya, baik. Nah, kalau ini virus RNA akan berbeda. Jadi virus RNA ini tidak perlu masuk ke dalam nukleus. Kenapa? Karena dia sudah bentuknya RNA. Jadi dia hanya perlu bertemu dengan ribosom untuk menghasilkan protein. Dari protein ini kadang-kadang akan dihasilkan DNA komplementer yang akan dibuat untuk atau RNA komplementer ya yang nanti akan dibuat untuk mencetak lebih banyak lagi materi genetiknya. Jadi perbedaan gimana sih caranya replikasi. Nah, ini penting kenapa ya? Karena kita perlu tahu cara ini untuk menemukan cara pengobatan. Yang sementara ini untuk virus memang tidak ada atau belum ada obat yang benar-benar efektif gitu ya, untuk virus itu. Nah, patogenesitas ini dipengaruhi oleh siklus hidupnya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ya, jadi misalnya ini adalah siklus hidup virus yang umum. Jadi ada fase litik atau siklus litik, ada siklus lisogenik. Nah, biasanya untuk siklus litik itu adalah si virus masuk, dia akan bereplikasi, lalu dia akan assembly gitu ya, lalu akan menyebabkan lisis dari sel inangnya, jadi lytic cycle. Jadi nanti akan masuk lagi dia lisis gitu ya, jadi patogennya karena selnya banyak yang mati. Nah, sedangkan juga bisa dia masuk ke fase lisogenik, yang dia akan merusak materi genetik, dia masuk ke dalam materi genetik dari inang, dia akan ikut replikasi dari inang atau bahkan hanya sembunyi di dalam sel inang.
Dan pada saat sel inangnya mengalami apa gangguan ya, baru dia akan transfer ke lisis. Jadi ini yang menjadikan contohnya pada penyakit herpes gitu ya, kok bisa sih kambuh-kambuhan dan nggak bisa hilang gitu ya, karena virusnya sembunyi di dalam nukleus. Jadi dia sembunyi di dalam nukleus, nanti kalau pas ada faktor sesuatu gitu ya, demam kah atau ada stres kah gitu ya, dia akan kambuh, dia akan rekuren, dia akan keluar lagi, terus kambuh lagi, terus dia bikin gejala-gejala yang muncul. Jadi dia nggak bisa menghilangkan sepenuhnya virus itu. Itu ya, oke. Ini sudah nih kayaknya. Oh, diulang. Oke. Ini lebih detailnya, nggak usah wis. Jadi di sini lebih detailnya hanya yang belum dijelaskan adalah mengenai assembly-nya ya. Jadi assembly-nya kadang-kadang terjadi di Golgi aparatus, nanti dia keluar juga exositosis. Jadi tidak selalu memang terjadi suatu lisis, kadang-kadang juga bisa terjadi exositosis, jadi keluarkan sedikit-sedikit virusnya. Gitu, oke. Nah, di respon imun tubuh kita itu dia akan mengenali adanya virus dengan pada saat masuk ke dalam endositosis ya. Pada saat endositosis ternyata di dalam tubuh kita itu ada mekanisme alarm yaitu TLR7, TLR8 dan 9 atau toll-like receptor di mana dia akan mengenali oh ini ada DNA asing gitu kan ya yang masuk ke dalam. Lalu kalau ada DNA asing karena dari virus tadi dia akan masuk ya materi genetiknya atau RNA asing atau RNA asing, dia akan mengaktifkan IR, IRF, apa IRF itu ya? Interferon. Interferon releasing factor ya, nggak salah ya. Jadi IRF 1, 7, dan 3 nggak usah dihafalkan. Di mana IRF ini akan menghasilkan interferon. Interferon ini buat apa? Tadi interferon ini akan memberitahu ke sel-sel lain yang sekitarnya sel yang terinfeksi ini untuk siap-siap. Jadi dia akan bilang, oh ini loh ada virus asing gitu ya, tolong meningkatkan kewaspadaan. Jadi kayak satpam. Nah, akhirnya di dalam sel-sel yang teraktivasi oleh interferon ini, dia akan menghasilkan berbagai macam jenis enzim yang fungsinya untuk menghancurkan materi genetik asing yang masuk. Jadi contohnya di sini ada EIF2 alpha atau ada RNase gitu ya dan lain sebagainya yang fungsinya buat menghambat sehingga virusnya nggak bisa lagi menginfeksi kayak gitu. Jadi ada mekanisme ini. Nah, sedangkan kalau misalnya terkena sel-selnya terkena virus gitu ya juga akan diatasi dengan cara klasikal ya, dengan cara sitokin gitu ya, dengan cara respon imun adaptif kayak gitu yang menggunakan antibody dan sebagainya sehingga nanti dia bisa menghancurkan infeksi yang terjadi kayak gitu. Jadi di sini muncullah primary response IG ini mungkin imunologi ya, jadi nanti akan diperdalam lagi di blog yang lain gitu mungkin. Di sini yang saya katakan apa? Nggak ada. Ya udah ini aja berarti. Ini tentang antibody, nanti antibodinya mengenali virus, virusnya nggak bisa infeksi lagi. Jadi memang untuk penanganan virus sementara ini memang sangat bergantung pada sistem imun tubuh kita dan kadang-kadang ini untuk pada kasus SARS-CoV ini justru yang menjadi bumerang gitu ya karena imun responnya terlalu kuat gitu kan ya terjadi cytokine storm waktu itu. Jadi kematian COVID seringkali karena karena justru karena imunitas yang dicetuskan oleh virus itu yang sangat tinggi kayak gitu. Oke. Nah, virus itu memiliki cara atau memiliki apa mekanisme, bukan mekanisme ya apa ya? Jadi variasi pada antigen. Jadi dia punya mekanisme pertahanan diri sebenarnya ya dari antibody yaitu dengan bervariasi antigennya. Jadi kadang-kadang dia akan bermutasi, baik itu mutasi karena dia replikasi kan ada tingkat kesalahan ya dia mutasi atau mungkin karena pada kasus kayak COVID itu dia bergabung dengan materi genetik dari virus yang lain sehingga muncullah ini varian-varian yang baru. Jadi varian baru itu bisa terjadi karena antigenic drift atau antigenic shift. Satunya mutasi, satunya adalah pencampuran gitu ya. Jadi yang nggak salah yang shift shift ini apa sih? Kita lihat. Antigenic shift ini adalah pencampuran ya. Jadi di sini terjadi pencampuran dari berbagai macam varian ya yang menghasilkan hal yang baru. Jadi itu shift, kalau drift jadi mutasi. Nah ini biasanya ditelusur silsilahnya dari mana gitu ya. Ingin tahu siapa nama keluarganya gitu, siapa apa hobinya gitu. Lalu nanti akan di apa namanya ya hanya ingin tahu asalnya dari mana gitu ya. Jadi ini untuk ilmuwan-ilmuwan yang
pengen tahu epidemiologinya ini dari mana sih COVID dari Wuhan, mana buktinya itu tadi dari jalur-jalur mutasi yang mereka lihat kayak gitu ya. Oke, lalu untuk identifikasi karena dia materi genetik, maka teknik yang paling baik di sini adalah PCR. PCR ini nanti mengenali materi genetik baik itu DNA maupun RNA, dua-duanya bisa dilakukan PCR. Sensitivitasnya tinggi, spesifitasnya tinggi, gitu ya, harganya agak mahal, gitu ya. Jadi 700 sampai 1 juta per sampel, gitu ya. Tapi sekarang kita ke arah sana semua. Lalu berikutnya adalah untuk agen antiviral, gimana caranya? Ya, itu tadi kita harus memahami cara dia replikasi untuk mengatasi atau untuk membunuh virus tersebut. Di sini masih banyak yang belum kita peroleh. Karena untuk riset virus itu susah, ya kan? Riset virus itu satunya dia sangat sangat berbahaya, ya kan, sangat kecil, terus habis itu infektif kayak gitu, susah untuk penelitiannya. Jadi mungkin lebih jarang meneliti ini untuk melakukan obat, itu lebih susah dilakukan kayak gitu ya, diujikan juga susah kayak gitu. Namun ada beberapa obat yang memang setelah ditemukan gitu ya, jadi sudah ditemukan aktif. Jadi misalnya untuk obat-obat HIV gitu ya, herpes gitu, sudah mulai ditemukan, dicari memang yang banyak hanya ditargetkan itu kalau enggak penyakit infeksi virus transmisi seksual atau yang respirasi gitu ya, yang lebih sering dicari. Jadi HIV, herpes gitu, atau yang fecal oral hepatitis gitu ya, yang bahaya-bahaya lah ya, yang matikan itu yang akan dicari obatnya. Kayak gitu, oke, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin?